Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya lahir bukan dari rahim seorang ibu, melainkan dari sebuah mentimun raksasa yang berwarna kuning keemasan? Ya, itulah aku. Namaku Timun Mas. Sejak kecil, hidupku dipenuhi dengan kasih sayang yang luar biasa dari ibuku, Mbok Sri. Kami tinggal di sebuah gubuk kecil yang damai di dekat pinggiran hutan. Ibuku adalah seorang wanita tua yang sebatang kara, yang menghabiskan malam-malam dengan doa agar dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari, doanya didengar oleh sosok yang mengerikan, raksasa hijau yang besar dan menakutkan. Raksasa itu memberikan sebutir biji mentimun ajaib kepada ibu. Raksasa itu berkata, "Tanam biji ini, Mbok Srini. Kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik dari dalam buahnya. Tapi ingat, ketika anak itu berusia 17 tahun, aku akan kembali untuk memakannya." Ibu yang terlanjur mendapatkan seorang anak menyetujui perjanjian itu tanpa berpikir panjang. Dan benar saja, dari buah mentimun emas yang paling besar, lahirlah aku. Aku tumbuh besar dengan bahagia, tanpa pernah tahu ada bayangan gelap yang sedang mengincarku dari balik lebatnya hutan. Waktu berjalan begitu cepat. Esok hari adalah hari ulang tahunku yang ke-17. Namun, bukannya perayaan yang kudapatkan. Malam ini, aku justru mendapati ibuku menangis terseduh-seduh di sudut kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya yang mulai keriput, dan bertanya, mengapa ia sedih. Aku memeluk erat sekali, air matanya membasahi pipiku. Beliau berbisik dengan suara parau, "Maafkan ibu, Timun Mas. Ibu telah merahasiakan hal ini darimu. Esok, raksasa itu akan datang untuk mengambilmu dan menjadikannya santapan. Ibu tidak mau kehilanganmu, nak. Ibu sangat menyayangimu." Mendengar hal itu, jantungku berdegup kencang. Takut? Tentu saja aku takut. Siapa yang tidak takut akan dimakan oleh raksasa? Namun, melihat air mata ibu, rasa takut itu seketika sirna digantikan oleh keberanian. Aku tidak boleh menyerah pada takdir yang kejam ini. Ibu kemudian memberikan 4 buah bungkusan kecil kain putih kepadaku. Bungkusan itu didapatkan ibu setelah meminta bantuan dari seorang petaka sakti di gunung. "Bawa ini, Timun Mas. Ini adalah senjatamu untuk menyelamatkan diri. Berlarilah sejauh mungkin esok pagi," bisik ibu. 4 bungkusan itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Hanya benda-benda sederhana, namun di dalamnya tersimpan harapan hidupku. Esok paginya, bumi tempat kami berpijak tiba-tiba bergetar. Langkah kaki yang sangat besar terdengar mendekati gubuk kami. Raksasa itu telah datang. Suaranya menggelegar, menghancurkan keheningan pagi. "Mbok Srini, di mana Timun Mas? Serahkan diri. Aku sudah lapar." Sesuai rencana ibu, aku langsung berlari keluar lewat pintu belakang. Aku berlari sekencang-kencangnya
menembus semak belukar. Namun, raksasa itu memiliki langkah yang jauh lebih lebar. Dengan cepat dia melihatku dan mengejar sambil tertawa mengerikan. Mendengar suaranya yang semakin dekat di belakang punggungku, aku segera membuka bungkusan pertama, biji mentimun. Aku melemparkannya ke tanah sambil berdoa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu seketika tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat luas, dengan buah-buah yang membesar. Raksasa yang rakus itu berhenti. Dia sibuk memakan buah-buah mentimun itu hingga kekenyangan. Aku mengira ladang itu akan menghentikannya untuk selamanya. Namun aku salah. Setelah kenyang, kekuatannya pulih dan ia kembali mengejarku dengan amarah yang lebih besar karena merasa tertipu. Melihat jarak kami yang hanya tinggal beberapa meter, aku membuka bungkusan kedua, jarum. Aku melemparkannya ke arah raksasa. Dalam sekejap, jarum-jarum kecil itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat, tinggi, dan berduri tajam. Raksasa itu melolong kesakitan ketika duri-duri bambu menusuk kaki dan tubuhnya yang besar. Kurang ajar kamu, Timun Mas. Ulingku terluka. Aku akan menangkapmu dan mengunyahmu hidup-hidup. Napasku sudah habis. Kakiku terasa sangat lemas ketika aku terus memaksa diriku untuk berlari. Ketika raksasa itu berhasil menjebol hutan bambu yang hampir menggapai rambutku, aku melemparkan bungkusan ketiga, garam. Seketika tanah kering di belakangku berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Raksasa itu terkejut dan harus bersusah payah berenang melawan ombak yang bergulung-gulung. Lautan garam ternyata belum cukup untuk menenggelamkan tubuh raksasanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berhasil mencapai tepi pantai dan merangkak mendekatiku. Matanya merah menyala penuh dendam. Aku berada di ujung jalan. Di depanku adalah tebing dan tidak ada lagi tempat untuk berlari. Ini saatnya, dengan tangan yang gemetar namun hati yang teguh, aku membuka bungkusan terakhir, terasi. Aku melemparkannya tepat ke arah raja raksasa itu dengan segenap sisa tenagaku. Bom! Terasi itu meledak dan mengubah tanah di sekitar raksasa menjadi lautan lumpur isap yang mendidih dan sangat panas. Raksasa itu menjerit histeris. Tubuhnya yang berat perlahan-lahan tertarik masuk ke dalam pusaran lumpur tersebut. Dia meronta, mencakar udara, namun lumpur itu terlalu kuat untuk mengikatnya. Tolong! Panas! Timun Mas, tolong aku! Jeritnya untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya seluruh tubuhnya tenggelam sepenuhnya ke dasar bumi. Suasana hutan seketika kembali sunyi. Aku terduduk di atas tanah menangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Aku berhasil selamat. Aku pun berjalan pulang kembali ke gubuk kecil kami. Di sana ibu sudah menunggu dengan mata bahagia. Kami berpelukan erat, tahu bahwa kini tidak ada lagi bayangan ketakutan yang akan memisahkan kami. Kisah perjalananku menyampaikan sebuah amanat berharga bagi kita semua. Seberat dan semenakut apapun tantangan hidup yang ada di depan mata, jangan pernah menyerah. Karena dengan keberanian, usaha yang sungguh-sungguh dan doa, kita pasti akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan.